Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrohmani dengan NIM 23 2018 0026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Ingin menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal, dan likuiditas terhadap kualitas laba, studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Latar belakang pada pembahasan saya kali ini yaitu para investor akan merasa lebih terdorong untuk melakukan penanaman modal pada lembaga usaha yang mendapatkan tingkat keuntungan besar setiap tahunnya dibandingkan dengan yang memperoleh keuntungan yang rendah dalam setiap tahunnya. Lembaga usaha yang menjalankan usahanya di bidang makanan dan minuman akan lebih tahan dengan krisis moneter dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebab pada berbagai kondisi, situasi perusahaan makanan dan minuman akan tetap diperlukan oleh masyarakat. Di samping saya sudah terlihat grafik kualitas laba perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Grafik tersebut merupakan pengamatan awal penelitian kualitas laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tahun 2016 sampai 2020. Dari hasil pengamatan tersebut menjelaskan bahwa jumlah kualitas laba perusahaan subsektor makanan dan minuman tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 17,56. Menggambarkan bahwa kualitas laba tahun 2020 cenderung memiliki kualitas laba yang tinggi atau yang berkualitas, sedangkan jumlah kualitas laba perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 10,56, menggambarkan bahwa kualitas laba 2016 sangat rendah. Dengan begitu, dapat dijelaskan pula bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kualitas laba pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tidaklah menurun, melainkan kualitas laba semakin naik dari tahun sebelumnya. Kualitas laba yaitu laba di laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan dengan kualitas laba yang tinggi akan melaporkan keuntungannya secara transparan, dan informasi laba yang disampaikan adalah keadaan yang sesungguhnya, bukan hasil rekayasa. Kualitas laba memberikan informasi atas situasi dan kondisi dalam suatu perusahaan yang mencerminkan keadaan sesungguhnya dan tidak mengandung informasi yang menyimpan. Ada beberapa faktor yang mengindikasikan perusahaan untuk melakukan pertimbangan kualitas laba. Faktor pertama yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan di akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. Faktor yang kedua yaitu likuiditas, merupakan indikator kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan berkualitas. Faktor yang ketiga, struktur modal, mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang daripada modalnya, maka peran dari investor menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan finansial dalam penggunaan dana antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Tinjauan pustaka.
Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Konflik keagenan digambarkan sebagai tindakan manajemen yang melaporkan laba secara oportunis untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mengakibatkan rendahnya kualitas laba karena tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba. Menurut PSAK nomor 1, informasi laba dibutuhkan untuk mengevaluasi potensi perubahan sumber daya ekonomi yang dapat dikelola di masa depan, untuk menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada dan untuk merumuskan pertimbangan tentang efektivitas penggunaan tambahan sumber daya perusahaan. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan menurut beberapa cara, di antaranya total aktiva, lot size, total penjualan, dan nilai pasar saham. Struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Hutang merupakan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar karena pemenuhan modal sendiri mengalami kekurangan, sehingga perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang lain bila perusahaan memiliki struktur modal yang optimal. Likuiditas. Rasio likuiditas juga sering disebut rasio modal kerja karena rasio ini digunakan untuk mengukur besar rendahnya likuid perusahaan. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu terdiri dari variabel dependen yaitu kualitas laba dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, struktur modal, dan likuiditas. Hipotesis. Hasil hipotesis yaitu H1 ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, H2 struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba, H3 likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba. Metode penelitian. Variabel penelitian dan pengukuran. Variabel dependen. Kualitas laba mengacu pada relevansi laba dalam mengukur tingkat kinerja sebuah perusahaan. Pengukurannya yaitu kualitas laba sama dengan arus kas operasi dibagi laba sebelum pajak. Variabel independen. Ukuran perusahaan yaitu suatu ukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut lot size. Pengukurannya yaitu UP sama dengan log total aset. Struktur modal. Struktur permodalan yang dilakukan pengukuran dengan leverage termasuk sebuah variabel untuk melihat seberapa kuat aset suatu lembaga usaha yang dilakukan pembiayaan dengan memakai hutang. Pengukurannya debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Likuiditas. Likuiditas secara umum diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang harus segera dibayar. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Populasi dan sampel. Populasi yang dipakai adalah lembaga usaha yang menjalankan usahanya di bidang makanan serta minuman yang terdapat di BI sejak periode 2016 hingga 2020 yang jumlahnya sebanyak 26 lembaga. Metode pengambilan sampel yang dipakai pada kajian ini yaitu dengan memakai sistem purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kuantitatif dan tipe data yang dipakai yakni yang bersifat sekunder. Berikut beberapa metode analisis data lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniteritas, uji autokorelasi, uji heterokedasitisitas, uji hipotesis. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.